Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh salah satu istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi al-fajri, di antara kebiasaan Nabi itu ketika beres salat subuh, yaqulu, beliau berdoa. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiba. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian amalan yang diterima, dan rizki yang baik. Maka dari keterangan ini ikhwanu fillah, di antara kesimpulan pelajaran yang bisa kita ambil adalah tanda keimanan dan keislaman seorang manusia ketika dalam hatinya ada keinginan kuat untuk dapat kebaikan dari Allah. Dari hadis ini, ketika Nabi setiap subuh mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban, atau di ungkapan yang lain Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ini menunjukkan bahwasanya tanda keimanan seseorang, ciri orang itu iman kepada Allah, maka untuk memulai harinya dia minta kebaikan dari Allah. Kebaikan dalam arti yang sesungguhnya, kebaikan dengan berbagai macam maknanya. Karena kebaikan bisa berarti sesuatu yang menyebabkan adanya kebaikan, atau kebaikan bisa berarti perbuatan baik itu sendiri, dan kebaikan juga bisa berarti balasan dari sebuah kebaikan. Nah, orang beriman minta tiga-tiganya ikhwan fillah. Ketika Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, maka maksudnya minta sesuatu yang bisa menyebabkan perbuatan baik. Karena kalau tanpa dasar ilmu, tidak mungkin akan muncul perbuatan baik. Ketika Nabi mengatakan wa amalan mutaqabbalan, minta amal yang diterima, maka ini menunjukkan Nabi juga minta agar bisa melakukan kebaikan. Di antara ciri itu sebuah kebaikan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kebaikan semata
sesuai pandangan kita, Pak. Karena kalaupun menurut kita baik tapi Allah nggak menerima, ya bukan sebuah amal kebaikan. Bisa jadi keburukan malah, ikhwanu fillah. Dan ketika Nabi mengatakan warizqan thayyiban, maka maksudnya adalah diantaranya Nabi menginginkan balasan dari sebuah kebaikan. Nabi minta rizki yang baik, dan diantara balasan kebaikan adalah rizki. Contohnya Nabi pernah menyebutkan, la in tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair yaqdu himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, tawakal adalah bagian dari ibadah, maka niscaya Allah bakal ngasih rizki kepada kalian seperti ngasih rizki kepada seekor burung. Jadi rizki bagian dari balasan untuk sebuah kebaikan. Atau contoh di ungkapan yang lain Allah menyebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mengabaikan zikir kepadaku, berpaling untuk zikir kepadaku, maka bagi dia kehidupan yang menyulitkan, menyempitkan, menyusahkan, banyak masalah. Sedangkan rizki adalah salah satu syarat seseorang bisa menikmati hidup, ihwanafillah. Atau salah satu penyebab hilangnya masalah dalam kehidupan kita, rizki itu. Maka Rasul minta itu. Jadi kalau kemudian ternyata di kehidupan kita selama ini jarang minta kebaikan dalam arti yang tiga hal tadi, iman kita dipertanyakan, ihwanafillah. Karena Nabi sendiri minta, Pak. Minta penyebab adanya kebaikan, minta kebaikan itu sendiri, dan minta kebaikan balasan dari kebaikan. Penting, ihwanafillah rahimakumullah. Malah dalam sebuah riwayat, ihwanafillah, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di malam hari. Ketika jalan bertiga, mereka lewat ke sebuah tempat di mana di dalamnya ada seorang laki-laki yang sedang sholat malam dengan bacaan Quran yang dikeraskan sampai terdengar ketika Nabi lewat. Dan ketika Nabi mendengar bacaan Quran sahabat ini, kemudian beliau terdiam. Lalu beliau mengatakan, man arada an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' ka qiraati Abdullah bin Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti Quran diturunkan kepadaku, maka baca seperti bacaan orang ini, Abdullah bin Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi tiba-tiba mengatakan, sal tu'toh, ayo berdoalah kamu, niscaya Allah bakal mengabulkan permintaan kamu. Nabi ngomong tapi nggak kedengeran sama yang baca Quran gitu. Sampai tiba-tiba ketika itu beliau duduk, lalu kemudian ketika duduk berdoa kepada Allah. Habis itu kemudian paginya, ihwanafillah, paginya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin mengetahui doa apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini di malam tadi yang Rasul janjikan bakal dikabulkan oleh Allah. Kemudian ketika pagi ketemu sama Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, Ibnu Mas'ud semalam begini. Lalu kemudian Rasul mengatakan, ketika engkau sholat, ayo doa, Allah pasti bakal mengabulkanmu. Kamu minta sesuatu nggak kepada Allah? Minta sesuatu nggak kepada Allah? Dia mengatakan iya. Apa doanya? Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu apa? Imanan la yartad, iman yang tidak akan pernah lepas dari hati ini, iman yang terus nempel, iman yang terus bisa dibawa sampai kematian. Wa na'iman la yanfad, aku juga minta kepada Allah agar diberikan kenikmatan yang tidak akan pernah hilang, tidak musnah, tapi terus-terusan ada.
wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuld. Dan aku minta kepada Allah pada saat itu agar bisa membersamai Nabi Muhammad kelak di surga yang paling tinggi selama-lamanya. Ini permintaan Abdullah bin Mas'ud, minta iman yang tidak pernah hilang, dan iman juga merupakan penyebab seorang bisa berbuat baik. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah bisa hilang. Kenikmatan juga adalah di antara kebaikan, ihwanafillah. Wa murafaqata Muhammadin, dan minta kepada Allah untuk bisa menemani Nabi Muhammad kelak di surga yang paling tinggi dan selama-lamanya. Ini orang beriman, Pak. Maka sekali lagi, kalau kemudian ternyata dalam hati kita belum pernah muncul keinginan, harapan kepada Allah, minta agar diberikan kebaikan, maka iman kita dipertanyakan. Jangan-jangan kita nggak yakin adanya Allah. Jangan-jangan akhirat nggak yakin. Jangan-jangan rizki itu bukan dari Allah yakinnya gitu. Wal'iyadzubillah. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kita mesti yakin bahwasanya semua kebaikan datang dari Allah. Semua kebaikan datang dari Allah. Maka mintalah hanya kepada Allah. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, dengan wasilahnya kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penyebab untuk berbuat baik dengan mencari ilmu. Dan mudah-mudahan terdorong untuk berbuat baik dengan ilmu yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat tentunya Allah akan kumpulkan kita juga kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perkumpulan yang paling Allah cintai di atas muka bumi kecuali perkumpulan orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah. Di antaranya majelis-majelis ilmu, ikhwanu fillah rahimakumullah. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, sebulan yang lalu ya Pak. Mohon maaf, waktu minggu sebelumnya saya tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Kita akan coba membahas insyaallah, memulai kajian kita dari sebuah kitab karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang kemudian beliau beri judul Asy-Syama'il Muhammadiyah, Asy-Syama'ilu Al-Muhammadiyatu, yang kalau kemudian kita artikan adalah pribadi dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita belajar ini ikhwan fillah? Kita ingin sekali lagi melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya di diri Nabi itu ada uswah, contoh, tauladan yang sangat luar biasa. Dan ini hanya bagi orang yang punya keyakinan kuat, ingin bertemu dengan Allah dan dapat kebahagiaan surga kelak pada hari kiamat. Kata Allah ada uswah yang baik, tauladan, contoh, dan tidak mungkin kita tahu kalau kita nggak baca, kalau kita nggak pelajari, tidak mungkin ikhwanu fillah. Maka kenapa kita belajar ini? Dalam rangka menjalankan perintah Allah, yang kemudian dalam rangka juga menumbuhkan kecintaan yang lebih kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian juga mudah-mudahan bisa mengikuti beliau. Karena mengikuti Nabi SAW merupakan prasyarat akan munculnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad, katakan ke umatmu, sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian punya kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Katakan begitu kata Allah. Ikuti aku. Siapa? Ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah bakal cinta kepada kalian. Makanya hati-hati ikhwan fillah. Malah kecintaan kepada Nabi Muhammad
Kalau kemudian terkalahkan dengan cinta kepada yang lainnya, ini bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin thayyibatan tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Muhammad katakan juga kepada umatmu, in kana aba'ukum, kalau bapak kalian, anak kalian, istri kalian, keluarga kalian, perdagangan yang kalian lakukan, harta yang kalian kumpulkan, rumah yang kalian bangun yang bikin kalian nyaman, kalau ternyata itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang keputusan Allah. Ibnu Katsir mengatakan hatta ya'tiya adzabullah, sampai turun azab Allah kepada kalian. Kenapa? Karena sudah berbuat zalim. Kenapa zalim? Allah yang harusnya kita cintai, Muhammad yang harusnya kita cintai, dikalahkan oleh sesuatu yang tidak harus kita cintai. Apa? Makhluk, Pak. Kan harta makhluk. Kita mencintai yang sama sederajat dengan kita dan melupakan Allah yang lebih tinggi yang telah menciptakan kita. Itu kan zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah nggak senang, Allah nggak suka. Maka betul kalau beliau mengatakan, Ibnu Katsir tadi, maksudnya adalah maksud keputusan Allah, maksudnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kemudian, makanya kita pernah menyampaikan perkataan seorang ulama pada pertemuan sebelumnya, sudah seharusnya, selayaknya seorang kepala keluarga atau setiap kepala keluarga memiliki satu kitab sirah tentang Nabi SAW yang dia bacakan kepada istrinya, dia bacakan kepada anaknya di satu waktu khusus setiap harinya, agar muncul kecintaan, agar muncul keinginan untuk mentauladani Nabi SAW. Tapi sayang, lagi-lagi kita banyak salahnya, Pak. Jangan-jangan bacain anak sirah Nabi gitu, yang ada adalah bacain anak sirah-sirah yang tidak jelas kebenarannya. Bacain dongeng kan begitu. Atau dilamain untuk nonton film kartun, tetapi imajinasi anak bikin nggak bagus gitu, Pak. Doraemon kayak bagus tapi sebenarnya kurang bagus juga, Pak. Sesuatu bisa didapat dengan sekedar ngodok ke saku gitu, selesai gitu. Di Islam nggak begitu, tawakalnya nggak ada, doanya kemana gitu, keyakinan kepada Allahnya hilang perlahan-lahan. Makanya menarik perkataan subhanallah, siapa Ustadz Siroh yang suka di Trans TV itu, Pak. Saya ketika mendengar satu kajian beliau tentang sejarah, itu luar biasa kata beliau. Muhammad Al-Fatih, saya pernah menyampaikan ini sebelumnya ya? Belum. Muhammad Al-Fatih, Pak, yang membebaskan Konstantinopel, itu diberikan guru khusus oleh ayahnya sejak usia 6 tahun, Pak. Dan gurunya ini tiap hari bacain sirah kepada beliau, sejarah Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad. Sampai ketika suatu waktu beliau naik tahta di usia 12 tahun untuk menggantikan sementara ayahnya yang pengen istirahat dulu. Lalu ditanya tentang visi misi apa yang pertama kali ingin Anda golkan setelah Anda sekarang jadi khalifah. 12 tahun, Pak. Jawabannya apa? Membebaskan Konstantinopel. 12 tahun. Kenapa? Karena gurunya tiap hari doktrin beliau, ngajarin tentang bagaimana hebatnya. Kan Nabi pernah mengatakan sebaik-baik tentara adalah membebaskan Konstantinopel. Maka sehebat-hebat jenderal pimpinan adalah yang membebaskan Konstantinopel. Maka beliau kemudian ini di otaknya gitu. Dan betul, berhasil. Kenapa? Karena di antaranya itu.
Kisah Nabi Muhammad akan mendorong seseorang untuk berbuat seperti Nabi Muhammad karena yang dibicarakan fakta, Pak. Ini benar, bukan dongeng, terjadi gitu. Kan kalau dongeng gimana gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi ini diantara tujuan kenapa kita belajar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di bab pertama kita akan belajar, kita akan membaca. Ini isinya semua hadis, Pak ya. Isinya semuanya hadis, keterangan-keterangan dari para sahabat ataupun Nabi sendiri tentang bagaimana kehidupan Nabi. Malah bukan cuma kehidupan, dimulai dari fisik Nabi. Bagaimana keadaan tubuh Nabi, rambutnya, kemudian pundaknya, kemudian sampai dikatakan apa telapak kaki sama telapak tangannya bagaimana gitu. Walaupun mungkin kita tidak bisa menggambarkan lebih real bagaimana wajah Nabi SAW, tapi setidaknya kita akan mengetahui ternyata Nabi betul-betul maha sempurna. Betul-betul sempurna. Bukan cuma dari sisi akhlaknya saja, tapi juga dari sisi fisiknya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim pernah mengatakan, tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang secara fisiknya pun sama dengan Nabi SAW, setampan apapun dia. Tidak ada. Malah beliau mengatakan, karena kalaupun ada, maka nanti seseorang akan tidak merasa puas melihat Nabi kalau ada sosok yang sama dengan Nabi gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya silahkan dibuka bagi yang punya, bagi yang tidak ada masalah, nanti kita bacakan di halaman 25 tentang bab yang pertama, babu majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada yang pernah dengar nama Anas bin Malik, Pak? Bukan Malik bin Anas, awas. Suka ketukar sebagian orang antara Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas seorang muhaddits, atau yang kemudian dari beliaulah nanti ada madhab Maliki. Tapi kalau Anas bin Malik salah seorang sahabat Nabi yang membersamai Nabi sekitar 10 tahun lamanya. Ada yang pernah dengar tentang beliau, Pak? Apa di antara kisah tentang beliau? Ada yang pernah dengar? Ini hebat loh, Pak. Terutama ibu-ibu itu bisa belajar dari beliau, dari keluarganya, dari ibunya sendiri. Ibunya namanya Rumayso. Sebagian mengatakan namanya Rumayso, sebagian mengatakan awalnya pakai ro, sebagian pakai ghin, Rumayso atau Rumayso. Salah seorang perempuan yang dijamin masuk surga. Nabi pernah mengatakan, dakhaltul jannata fa idza huwa birrumayso. Saya pernah dibawa Jibril masuk ke dalam surga, ternyata sudah ada Rumayso di dalamnya. Kok bisa? Subhanallah. Sebagian mengatakan Rumayso ini luar biasa, Pak. Satu-satunya perempuan yang ketika menikah dengan Abu Talhah, maharnya cuma syahadat Abu Talhah. Dia nggak minta dinar, dia nggak minta dirham. Awalnya kan Rumayso ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Malik. Ketika datang hidayah Allah ke dalam hatinya Rumayso, lalu beliau masuk Islam. Tapi ketika Islam ini dibawa ke rumahnya, ditawarkan kepada suaminya yang namanya Malik tadi, nolak Malik. Malah marahin istrinya. Sampai kemudian dia kabur ke Syam, meninggal di Syam, meninggalkan Rumayso dengan anaknya Anas bin Malik. Tinggalin, Pak. Janda akhirnya nih. Janda. Nanti kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang kan datang menyambut Nabi dari gerbang Madinah. Kemudian Nabi singgah di sebuah tempat. Singkat cerita, ketika orang-orang datang menemui Nabi, mereka datang sebagian dengan membawa hadiah. Karena saking senangnya bertemu dengan Nabi.
Rumayso masuk ke rumahnya bingung, saya ngasih hadiah apa gitu. Karena dia tahu dia sedang nggak punya apa-apa. Yang dia lakukan apa? Dipanggil anaknya, dimandikan anaknya, kemudian didandangi dengan dandanan yang sangat luar biasa, dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasul, saya melihat semua orang datang kepadamu dengan hadiah, tapi sungguh aku tidak punya apa-apa. Tapi tapi dia mengatakan, tapi walaupun saya nggak punya apa, saya pengen ngasih sesuatu kepada Anda. Maka tolong terima hadiah saya. Ini anakku, jadikan dia sebagai pembantumu, karena dia orang yang sudah bisa baca tulis. Jadi anaknya, Pak, dihadiahkan ke Nabi. Jadi biar anak yang ngabdi ke Nabi SAW. Di usianya 10 tahun waktu itu. Makanya sangat wajar kalau kemudian riwayat mengatakan beliau adalah orang yang sangat tahu kehidupan Nabi. Sampai bagaimana sikap Nabi dengan istri-istrinya beliau tahu gitu. Sampai diungkapkan beliau yang nyiapin anduknya Nabi, nyiapin air wudhunya Nabi. Malah kadang beliau yang nyiapin sutroh kalau Nabi mau sholat. Sutroh, ada tongkat tancapin di depan gitu. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, nanti ada riwayat kemudian mengatakan Ar-Rumayso ini, ihwanu fillah rahimakumullah, ketika beliau jadi janda, datang Abu Thalhah melamar beliau. Tapi Abu Thalhah ini belum muslim, belum masuk Islam. Kata Rumayso, enggak, saya tidak mungkin menerima lamaran Anda. Kenapa? Karena enggak mungkin ada banyak Tuhan di rumah saya. Saya Tuhannya Allah, Anda Tuhannya adalah Tuhan yang dipahat oleh orang-orang. Anda nggak mikir kok Tuhan dipahat orang? Kok Tuhan dibuat gitu? Kemudian pas pulang, dia nerima penolakannya, tapi dia mikir benar juga ya perkataan dia, kok Tuhan dibuat gitu? Tuhan kok dipahat gitu? Dipikir. Subhanallah, tiba-tiba hidayah masuk ke dalam hatinya. Dia buang semua Tuhannya. Dia kemudian mengucapkan syahadat, kembali mengkhitbah atau melamar Ar-Rumayso. Rumayso mengatakan, syahadatmu sudah cukup jadi mahar buatku. Dia nggak minta dinar, Pak, nggak minta dirham, Pak, nggak minta emas berapa kilo gitu, nggak. Kenapa? Karena kan mahar itu ya Pak, mahar itu sesuatu yang bisa bermanfaat bagi istri. Mas kawin mahar tuh. Sesuatu yang bermanfaat, dan bagi dia keimanan seorang suami itu adalah hal yang paling bermanfaat gitu Pak. Bisa nuntun dia sampai ke surga gitulah. Ini yang kemudian kata para ulama, boleh mahar itu tidak berbentuk, tidak sesuatu yang berbentuk gitu. Yang penting si istri bisa menikmati akan mahar tersebut. Ya, ihwanu fillah. Memang ada hadis Pak berbicara masalah mahar, sebaik-baik perempuan yang maharnya murah ya. Tapi tolong Pak, tolong jangan dipahaminya. Jangan dipahaminya murahnya gitu, bukan. Karena mahar itu menunjukkan sejauh mana si istri itu kedudukannya di hati kita. Ketika justru makin rendah mahar kita ke seorang perempuan, khawatir Pak, akan makin mudah bagi perempuan itu untuk minta cerai. Tinggal balikin mahar, selesai. Dan ternyata walaupun Nabi mengatakan sebaik-baik perempuan yang maharnya murah, Nabi itu ketika mahar istri-istrinya itu enggak kurang dari 12 uqiyah. Enggak kurang. Sebagian mengatakan 10 ekor unta. 10 ekor unta berapa? Kalau kita bandingkan dengan kurban, Mbak, kan satu sapi 10 orang, satu sapi 7 orang, satu ekor unta 10 orang, berarti kurang lebih satu unta itu 10 kambing. Kalau Nabi maharnya 10 unta berarti 100 kambing Pak. Mulai nasa kambing nasa juta, minimal 100 juta Pak. Itu mahar Nabi. Padahal Nabi sendiri yang ngomong adalah mahar yang murah gitu. Ihwanu fillah rahimakumullah.
Tapi kalau memang istrinya pengen yang murah-murah saja nggak ada masalah insya Allah. Ala kulli hal, Ar-Rumayso ini, Gumayso ini nggak nuntut hal yang gimana gitu, nggak. Bagi dia keimanan suaminya adalah anugerah terbesar. Dan dia terima suaminya dengan kesyahadatan sebagai maharnya. Ini diantara penyebab kenapa beliau masuk ke dalam surga. Malah di riwayat yang lain diungkapkan nanti setelah menikah dengan Abu Talha, Allah karuniakan kepada seorang anak laki-laki. Namun suatu waktu masih di usia balita, Pak, anak ini sakit. Diurus sama Rumayso, diurus sama suaminya. Suatu waktu di malam hari datang sholat panggilan maghrib gitu, suaminya izin mau sholat dulu, diizinkan sama istrinya. Ternyata Allah wafatkan anaknya pada saat itu ketika suaminya lagi di masjid. Tapi istri ini luar biasa, Pak, luar biasa. Dan kita nggak akan menemukan perempuan seperti ini sampai kapanpun sepertinya. Kenapa? Ketika anaknya wafat, suaminya nggak ada, dia urusin sendiri anaknya, Pak. Sampai kemudian udah beres, disimpan di kasur, Pak, ditutupin selimut, dipanggil semua keluarga yang ada. Dia mengatakan, awas, kematian anakku jangan kalian ceritakan kepada suamiku sampai aku yang menceritakannya. Tong ngomong kasasaha. Kena ku ibu nggak ngomong lah kasih bapak malah gitu. Tebari nangis, tebari entah, biasa saja. Datang suaminya. Ternyata ketika suaminya datang, si istri ini sudah berdandan rapi, Pak, cantik luar biasa. Ketika datang ditawarin makan dulu. Udah makan beres, digoda sama si istri ini sampai terjadi hubungan di antara keduanya. Di malam itu, yang semua perempuan biasanya bersedih, berkabung gitu, ini mah enggak gitu. Dia ingin membuat suami bahagia gitu. Udah selesai, Pak, baru ngomong. Yang kalau kita bahasakan mungkin mun aya jalmi nitip barang ke urang, tos lami teh dicandak gitu. Saking lamina orang seneng karena barang eta gitu. Tos seneng tiba-tiba dicokot kuno bogana gitu. Bikeun ulah. Ya bikeun itu kan bukan milik kita, itu makasih kan. Tapi kita sudah terlanjur cinta sama barang ini. Berikan, itu bukan milik kita. Jadi benar harus berikan? Iya, berikan. Kita harus sabar. Baik kalau begitu, aku sampaikan kepadamu. Anak yang Allah titipkan kepada kita, sudah Allah ambil kembali. Digitu kan mengambek Pak Samina. Tadi nitah sabar. Dia merasa nggak nyaman gitu. Nah, TBB jati tadi. Ayo mana gitu. Malah bahasana gitu. Sampai besok paginya laporan ke Nabi, Pak. Awalnya pengen ngaduin gitu, ini perempuan kok begini gitu. Tujuannya gitu. Tapi Nabi ternyata ketika mendengar ceritanya, kisahnya, Nabi mengatakan barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan keberkahan di malam yang telah kalian lalui tadi. Dan subhanallah, nanti betul hamil dari hubungan itu, lahir seorang anak laki-laki, dan nanti dari anak ini lahir beberapa anak laki-laki yang semuanya hafal Quran. Ini, Pak, di antara penyebab juga kenapa beliau, Rasul katakan, masuk ke dalam surga. Sifat sabarnya, kuatnya. Malah bukan cuma itu, Pak. Beliau punya sifat pemberani yang luar biasa. Ketika medan pertempuran terjadi di Hunain kalau tidak salah, beliau ikut bawa pedang di sini, Pak, pisau gitu. Sampai suami nanya, antum ngapain bawa pedang? Dilaporin ke Nabi. Istri saya bawa pisau gitu. Ditanya kenapa? Saya mau bunuh musuh kalau takut ke sini. Jadi waspada gitu. Namanya Rumayso. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Berhasil mendidik Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Walaupun tanpa suami. Luar biasa. Ini ibunya. Anasnya subhanallah setelah bersama dengan Nabi
beliau termasuk di antara nanti seorang sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Sampai dikatakan beliau menduduki urutan ketiga setelah Abu Hurairah yang pertama, kemudian Ibnu Umar yang kedua, dan beliau yang ketiga. Sebagian mengatakan di dalam musnadnya ada 2000 sekian hadis yang beliau sampaikan tentang semua hal berhubungan dengan Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, beliau seorang sahabat yang pernah dapat doa dari Nabi. Jadi ketika ibunya menghadiahkan beliau ke Nabi, lalu beliau mengatakan, Rasul doakan nih anak saya gitu. Didoain. Ada 4 doa yang Rasul ungkapkan dalam riwayat yang lain. Di antaranya Nabi mengatakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, wa tawil umrohu, panjangkan usianya, wa akthir malahu, banyakkan hartanya, wa waladahu, dan anak-anaknya. Beliau mintain 4. Di hadis yang lain doanya, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihima, ya Allah banyakkan anaknya Anas dan banyakin hartanya Anas, dan berikan keberkahan di harta dan anaknya Anas. Dan Anas pernah mengatakan, saya, kata beliau, di usia senjanya menjelang wafatnya sudah mengalami 3 dari 4 doa Nabi, tinggal menunggu yang keempatnya, kata beliau. Ternyata usianya dipanjangkan hampir 120 tahunan, Mbak, usianya. Anak-anaknya dalam riwayat dikatakan anak-anaknya saja 40 orang. Dengan cucunya sebagian mengatakan 129 orang selama beliau hidup. Jadi beliau hidup pernah menyaksikan anak cucunya sebanyak itu, Pak. Istrinya berapa? Pokoknya maksimal 4, Pak, nggak lebih dari 4. Bukan 1, nggak mungkin 40, Pak, 1. Itu usianya dipanjangkan, anaknya dibanyakin, hartanya pun sama, dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan beliau punya satu petak kebun kurma yang orang lain setahun cuma sekali panen, beliau 2 tahun panennya. Afwan, iya, setahun 2 kali, maaf, afwan, bukan setahun 2 tahun. Sekali, setahun 2 kali, Pak. Hartanya banyak, melimpah. Malah bukan cuma itu, katanya ada aroma wangi yang luar biasa yang muncul dari kurmanya milik Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai dikatakan dengan keberkahan yang yang Rasul doakan buat beliau itu ketika musim kemarau, Pak, turun hujan hanya buat tanah beliau saja. Jadi ada riwayat diungkapkan bahwasanya ada seseorang mau menawar tanahnya Anas, pengen beli gitu, tapi dia dengan cara yang sedikit agak nggak normal gitu. Dia bilang, Anas, aneh dengar tanah antum kering ya, nggak ada hujannya, nggak ada airnya ya, udah dibeli aja sama Ana lah. Anas langsung kemudian berdoa kepada Allah, minta turun hujan. Tiba-tiba bergumul awan, ada awan, lalu hujan hanya di tanahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di yang lain gak kehujanan, hanya di tanahnya Anas. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Kata beliau, aku sudah mendapatkan 3, tinggal nunggu 1 apa? Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Malah dia mengatakan, nanti kalau saya hari kiamat ketemu dengan Nabi, kemudian ternyata amal saya nggak diterima oleh Allah, saya akan nuntut kepada Nabi. Nuntut apa? Rasul, saya pernah jadi pembantu Anda. Maka ketika saya bersama dengan Anda di dunia, bersamakan saya di surga. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ikhwana fillah rahimakumullah. Itu diantara beberapa hal berkenaan dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Banyak memang hal-hal yang lain yang sangat luar biasa, tapi insya Allah mungkin bisa kita tambahkan di lain waktu. Kita akan coba masuk ke hadisnya. Ikhwan fillah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Rasulullah, keadaan Rasul itu laisa bitawili albaini, laisa bitawili albaini, tubuhnya
tidak tinggi amat, tejangkung pisan gitulah. Al-bain itu bisa diartikan sesuatu kalau ketinggian nonjol, Pak. Al-bain. Jadi kalau ini rata, ada yang nonjol, nah itu bain gitu. Beliau tinggi, tapi tingginya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Kemudian wala bil qasir, tapi nggak juga pendek-pendek amat. Sedang. Cuman sedangnya Pak, itu cenderung ke tinggi, bukan cenderung ke pendek. Ya. Karena kalau cenderungnya ke pendek itu seolah-olah kurang, Pak, nggak sempurna. Itu tubuhnya kata beliau. Tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek. Berikutnya kata beliau, wala bil abyadil amhaq. Kulitnya putihnya nggak putih-putih amat gitu. Nggak putih banget, bisa diartikan putih banget seperti orang-orang bule, atau putih banget seperti orang-orang yang afwan Pak, yang ada sebagian punya penyakit khusus albino, bukan. Di hadis yang lain agak kemerah-merahan. Di hadis yang lain agak kemerah-merahan. Makanya dalam sebuah riwayat Rasul ketika khutbah di atas mimbar, terutama di hari Jumat, itu sampai kelihatan merah mukanya, Pak. Ketika marah, karena harus memang keras ketika khutbah Jumat itu. Di antaranya, bukan harus, sunnahnya dianjurkan begitu. Biar apa? Biar yang tidur enggak tidur. Biar bangun yang tidur. Jumatan seminggu sekali ngadon bobo kan aneh gitu. Ya Allah. Berikutnya kemudian wala bil adami, tapi juga enggak coklat. Putih banget enggak, kecoklat-coklatan juga tidak gitu. Apalagi hidung tuh. Berarti kalau hitam jelek enggak? Hitam bukan berarti jelek, Pak. Tidak, karena hitam juga adalah, nanti kita akan menemukan dalam beberapa riwayat itu apa namanya, silsilah manusia, di antara anaknya Nabi Adam juga, keturunan Nabi Adam alaihi salam juga. Kita harus yakin, Pak, dengan sebuah ungkapan Nabi apa, innallaha la yanduru ila ajsamikum wa la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah enggak melihat bagaimana tubuh-tubuh kalian atau bagaimana warna kulit kalian, bentuknya kalian seperti apa. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Karena kalau Allah kemudian melihatnya ke fisik, maka Allah nggak adil, Pak. Allah yang nyiptain fisik itu sendiri, masa Allah juga yang milih? Kan nggak adil. Makanya Allah lihat ini. Bilal walaupun hitam luar biasa, tapi subhanallah. Luqman yang dikatakan bibirnya tebal, Pak. Luqman Al-Hakim, kribo, pendek, kemudian kakinya jebrag, tapi karena kemuliaan, ketakwaan dalam hatinya, Allah abadikan namanya sampai hari ini. Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang nabi. Maka nggak usah khawatir. Da abi mah teu kasep kawasipulan, nggak usah khawatir, Pak. Kecuali kalau kita ingin pandangan manusia, ya silakan saja. Cuman konsekuensinya antum nggak akan pernah bisa merasa aman, karena walau bagaimanapun kita nggak akan bisa mendapatkan perkataan manusia, kesepakatan mereka semuanya secara kompak, nggak akan, Pak. Sebuah ungkapan bahasa mengatakan goyatun nas la tudrok. Apa artinya goyatun nas itu? Kalau tujuannya manusia sampai kapan nggak akan pernah tercapai, Pak. Biar si fulan senang, biar si ini senang, nggak akan tercapai kalau tujuannya itu sampai kapanpun. Sekuat apapun usaha kita nggak akan pernah sampai. Tapi untuk mencapai itu dengan cara meraih keridhaan Allah, maka keridhaan manusia bisa kita raih juga. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Yang awalnya nggak suka, kalau Allah bikin suka, jadi suka. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah cinta sama kita, maka akan mudah Allah bikin orang cinta sama kita.
Itu pun di antara jaminan kan, kita pernah menyampaikan di awal-awal hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Allah kalau cinta sama si fulan, sama seorang manusia, dipanggil malaikat Jibril. Faqala li Jibril, lalu kemudian Allah berkata ke Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, saya cinta sama si fulan. Fahabbahu Jibril, akhirnya malaikat Jibril pun ikut cinta sama si fulan itu. Kenapa? Karena nggak mungkin seorang yang cinta sama Allah nggak mencintai apa yang dicintainya. Ketika Jibril mencintai Allah, maka Jibril harus mencintai apa yang Allah cintai, sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah. Dan bukan cuma itu, kata Nabi, ketika sudah begitu, Jibril kemudian mengumandangkan sebuah informasi untuk makhluk Allah di langit dan di bumi dengan mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Allah ini saat ini sudah cinta sama si fulan, maka kalian harus cinta sama dia. Lalu Nabi mengatakan, fa'ahabbahu ahlus sama'i wal ard. Akhirnya penduduk langit, penduduk bumi ikut cinta sama orang itu. Kalau yang kita tuju Allah, manusia akan sangat mudah kita dapatkan ridhonya, keridhoannya, kecintaannya, gampang bagi Allah. Tapi kalau Allah yang enggak kita raih juga keridhoannya, kecintaannya, maka sampai kapanpun kecintaan manusia enggak akan bisa kita raih. Kalaupun bisa, itu tidak akan berlangsung lama. Ketika sebagian orang untuk mendapatkan cinta seorang perempuan datang ke dukun, disantet segala macam, iya mungkin muncul kecintaan, Pak. Tapi lihat rumah tangga setelah hari itu. Pertengkaran. Padahal cinta itu kasih sayang, bukan pertengkaran. Dan banyak terjadi. Malah ini termasuk jaminan dari Nabi akan terjadi demikian. Karena cara yang dia tempuh bukan cara yang seharusnya. Ikhwanafillah. Kita lanjut kemudian. Kata Anas bin Malik, kulit Nabi tidak terlalu putih dan juga tidak coklat. Wala bil ja'di al-qatati. Rambutnya tidak terlalu meringkar-lingkar. Rambutnya tidak keriting, Pak. Ada beberapa gelombang tapi nggak keriting gitu. Wala bisabti, tapi juga nggak lurus rambutnya. Keriting enggak, lurus enggak. Berarti ada sedikit gelombang. Semacam ikal mungkin begitulah. Ihwanafillah. Kemudian ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah utus beliau jadi nabi ketika usianya 40 tahun. Jadi ini hadis, Pak, yang menyebutkan Rasul pertama kali dakwah usia 40 tahun. Berarti Rasul mulai ibadah pertama kali juga sesuai dengan perintah Allah berapa tahun? 40 tahun. Jadi kalau ada orang yang belum 40 tahun sudah ngeluh merasa tua, hati-hati, Pak. Paham nggak, Pak? Sekolot selalu bapoho lah kita bisa ngapalkan usia kieu mah. Rasul mulai semuanya usia 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun itu bukan usia tua, bukan. Jangan terbawa dengan propaganda orang-orang sana ngebagi orang itu jadi anak-anak, remaja, ini dewasa, tua. Enggak, Islam enggak mengenal itu. Islam tidak mengenal itu, Pak. Ada seorang ulama usia 113 tahun masih ikut jihad bawa pedang. Tapi saya lupa namanya siapa. Malah beliau bawa pedang dengan pedang yang orang enggak sanggup bawa, Pak. Enggak sanggup bawa, hanya beliau yang mampu bawa. Di Islam tidak mengenal usia itu yang pokoknya semua orang bisa berbuat baik selama dia punya peluang gitu. Ya. Malah ihwanufillah, kalau kita mau buka-bukaan, Mbak, termasuk saya juga mungkin banyak mengalami hal itu, waliyadzubillah. Banyak hal yang kita alami hari ini, baik yang berhubungan dengan fisik berupa penyakit atau kemalasan dalam hal ibadah terutama, itu sebenarnya akibat ketidakmaksimalan kita dalam menjaga perintah-perintah Allah. Kalaulah seandainya kita maksimal dari kecil, dari kita tahu tentang kewajiban-kewajiban kepada Allah, kemudian kita jaga, maka penyakit pun gak akan muncul sebenarnya. Nabi pernah mengatakan, ihfadillah
yahfadzka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Maksudnya, jagalah perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya, larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya, maka Allah akan melindungi Anda, fisik Anda, harta Anda, semua yang berhubungan dengan Anda. Dan dibuktikan dalam banyak kisah, Pak. Di Al-Kahfi contohnya. Di Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, ternyata alasannya adalah, masih ingat Pak? Apa alasannya? Wa ammal gulamu fakana abawaihi mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang aku bunuh, kata Khidir, ini perintah Allah. Dua orang tuanya adalah dua orang tua beriman kepada Allah. Dan anak ini kalau dewasa nanti akan jadi anak yang tidak taat sama orang tuanya, malah kufur kepada Allah dan bisa ngajak orang tuanya untuk kufur. Fa arada an yubdilahuma, maka Allah ingin mengganti anak itu dengan yang lebih baik. Gara-gara apa? Iman orang tuanya, iman ayah bundanya. Allah kasih juga yang solih, karena Allah gak mau mengecewakan hati orang yang Allah cintai. Kan anak nakal itu kecewa, Pak, ya? Sakit gak, Pak? Makanya seorang ulama pernah mengatakan, kenapa ke anaknya? Nah, jadi anaknya pernah merasa heran gitu, Pak, kenapa kok Bapak sholat malam itu lama gitu? Sholat sunat sepertinya banyak, nggak seperti orang-orang biasa. Dia mengatakan, aku melakukan semua ini untukmu. Untukmu, katanya. Karena dia tahu ada pengaruh yang hebat. Di riwayat berikutnya, masih di Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir merobohkan rumah, bukan merobohkan, membangun kembali rumah yang mau roboh. Jawaban ketika tanya apa? Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah yang mau roboh ini aku perbaiki, ini rumah milik dua anak yatim yang tinggal di kota. Bukan tinggal di rumah itu, kata para ulama, tapi jauh di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah ini atau di rumah ini ada harta karun atau harta yang disimpan oleh orang tuanya buat anak ini. Wa kana abuhuma soliha, dan ayahnya orang yang solih. Ayahnya orang yang solih, Pak. Jadi bukan karena, kata Pak Udal, bukan karena yatimnya dibangunkan kembali rumah itu, diperbaiki rumah itu, tapi karena alasan terakhir apa? Ayahnya soleh waktu hidupnya. Maka ketika dia mati pun Allah jaga. Makanya kata para ulama, ketika Allah mengatakan orang yang beriman kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada ayat itu, pernah dengar, Pak? Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Maksudnya tidak akan ada rasa takut dengan keluarga yang mereka tinggalkan. Kenapa? Karena keimanan yang dia miliki akan berpengaruh kepada keluarganya. Walahum yahzanun yaumal qiyamah, kelak hari kiamat gak akan bersedih hati. Kenapa? Dengan imannya dia yakin surga bagiannya. Jadi nggak ada khawatir, kayaknya lamun paeh gitu sip, iya bising teu boga naon tuh tanah bikin wae. Nggak ada orang beriman. Malah yang ada tanah udahlah wakafkan gitu. Dan yakin Allah ganti ke keluargana gitu. Ikhwana fillah rahimakumullah. Kita kembali, Allah mengutus Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Fa'aqama bi Makkata asyara sinina. Lalu kemudian Nabi tinggal di Mekah, berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Kata para ulama, penyebutan ini penyebutan yang digenapkan. Karena di riwayatnya adalah 13 tahun yang tepat. Tapi digenapkan, Pak. Kayak semacam naon muncul orang mah 1,7 jadi 2 gitu. 1,2 jadi hiji gitulah. Jadi 13 jadi 10 gitulah. Jadi enggak kemudian menyalahkan ya, enggak dianggap kontradiksi, enggak.
Dan juga Nabi berdakwah di Madinah itu 10 tahun. Kemudian wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanatan. Lalu Allah mewafatkan Nabi Muhammad ketika usia 60 tahun. Ini pun digenapkan. Karena tadi ngitungnya 40, 10, 10 jadi 60 gitu. Dalam sejarahnya dikatakan 40, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi total usia Nabi 63 tahun. Rasul wafat di usia 63 tahun. Dan ini merupakan patokan usianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebutkan a'maru ummati baina sittina was sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma yatazawaju dzalik, dan sangat sedikit orang yang melampaui di angka 70 tahun. Bisa dihitung mungkin. Ada yang 60, Pak? Tapi ulah kena masih jauh ke 60, tenang we gitu. Hati-hati juga jangan begitu, Pak. Karena dalam riwayat yang lain malaikat maut tiap hari nengokin kita lebih dari 70 kali katanya gitu. Geus waktuna can acan. Karena malaikat maut sendiri nggak tahu kapan harus nyabut nyawa seorang manusia sampai Allah merintahkan kepadanya. Ya walafillah, maka tetap kita mesti waspada walaupun belum nyampe ke 60, walaupun masih di 20, di 21 atau 17 gitu. Tetap harus waspada. Karena mungkin di usia itulah Allah akan panggil kita. Dan akan sangat tidak nyaman kalau kemudian pas Allah mewafatkan kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah waliyadzubillah. Makanya Nabi sering mewanti-wanti, Pak. Di dalam sholat saja yang notabene-nya ibadah, yang notabene-nya untuk kehidupan akhirat, yang harus kita ingat itu adalah seperti kita mau mati. Kan begitu? Betul nggak, Pak? Dalam sholat Nabi mengatakan apa? Ini dalam sholat sallu apa? Apa hadisnya? Astagfirullah. Bukan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu salata muwaddi'in. Sallu salata muwaddi'in. Salatlah kalian seperti orang yang seperti salatnya orang yang mau berpisah dengan dunia ini. Salat terakhir gitu. Jadi kayak habis salat langsung mati gitulah. Ini dalam salat, dalam ibadah gitu. Maka wajar kalau kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sebuah perkara yang bisa memutuskan semua kelezatan dunia. Apa? Al-maut, hanya kematian. Penyakit masih bisa senang, bisa tersakit napa? Penyakit mah, tapi kematian sudah selesai. Sudah terputus semuanya. Putra Nabi Muhammad wafat di usia masih bayi. Ada kan? Semua putra Nabi Muhammad yang laki-laki meninggal di usia masih balita. Putrinya pun ada yang meninggal di usia sudah menikah. Yang menikah sama Utsman bin Affan yang pertama, Ruqayyah, wafat. Dan usianya belum 60 tahun. Usianya belum 60 tahun. Makanya hati-hati. Walaupun Nabi mengatakan usia umatku 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui, itu bukan berarti wafatnya harus di usia 60 sampai 70, bukan. Tapi bisa saja datang sebelum itu. Dan banyak yang sudah bisa kita saksikan, tetangga kita, mungkin anak kita sendiri atau cucu kita sendiri yang mungkin meninggalnya sebelum kita, padahal tuaan kita. Rahimakumullah. Berikutnya terakhir beliau mengatakan walaisa fi ra'sihi wa lihiyatihi ishruna sya'ratan bayda. Di kepalanya ataupun di jenggotnya itu uban itu enggak lebih dari 20 apa ya? 20 helai gitu. Sekitar itulah.
Patinu seueur kumaha. Eta kumaha ada itu bagian dari bagian dari apa ya? Itu bukan karena kan bukan nabi yang pengen, Pak ya. Bukan kan? Maksudnya kita kan jenggot ini tumbuh bukan karena keinginan kita kan? Makanya walaupun ini sunnah Pak, manjangin jenggot, bagi yang nggak berjenggot jangan maksain tumbuh jenggot. Nggak mesti gitu. Tidak mesti. Apalagi saat ini orang yang menumbuhkan jenggot dengan obat tujuannya bukan nyunah Pak, tapi digaya-gayaan. Lebih repot lagi kalau begitu. Ikhwana fillah rahimakumullah. Jadi bukan berarti lebih itu kemudian sah, enggak. Ini berbicara visi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama ikhwana fillah rahimakumullah berkenaan dengan, kemudian hadis yang kedua ini juga hampir sama dengan hadis yang pertama, masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rob'atan. Nabi itu tubuhnya rob'ah, dalam hadis yang lain marbu, artinya sedang. Tinggi banget enggak, pendek juga tidak. Rob'ah. Laisa bil tawili wala bil qasir, enggak tinggi enggak juga pendek. Hasanal jismi, tubuhnya sangat sempurna, bagus. Jadi kalau sekarang istilahnya adalah sispek Pak. Sispek ya. Nanti kita akan menemukan hadis yang lain, antara dada dengan perut itu rata Pak. Enggak nonjol. Enggak one pack Pak. Tapi rata, di hadis ini tidak, kita baca insyaallah. Rata gitu. Artinya Nabi itu berarti rajin olahraga, memperhatikan tubuhnya. Kemudian wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Rambutnya tidak keriting, tidak juga pula lurus. Asmara al-launi. Rambutnya kehitam-hitaman. Kemudian idza masya yatakaffa. Ketika berjalan maka jalannya cepat. Di hadis yang lain nanti kita akan baca juga, ketika berjalan itu jalannya seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi Pak. Kayak mudun, jalan mudun kumaha. Sebagian mengatakan agak condong ke depan jalannya. Badannya itu agak condong ke depan. Ini hadis yang kedua dan mungkin cukup untuk pertemuan malam ini Pak. Sudah jam 9 lebih. Khawatir Pak yang dekat istirahatnya nanti besok. Nu jauh mah ada Kespugu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan insyaallah. Dan mohon bersabar kalau tidak bisa cepat habis, ini bisa ya, kalau bisa cepat kita cepatkan, tapi nyantai Pak ya. Insyaallah tidak terlalu tergesa-gesa lah. Ini barangkali yang bisa Ana sampaikan di kesempatan malam ini. Kurang dan lebihnya Ana mohon maaf. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Tidak bosan saya mewasiatkan diri saya pribadi dan ikhwah semua untuk senantiasa bertakwa, bertawakal kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, karena terbukti orang-orang bertakwa adalah mereka orang yang senantiasa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la al-jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.